Oke guys, balik lagi bersama saya Sadam Sofwan, masih di channel Sadam Sofwan tentunya ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang New Aerox dan membahas juga tentang yang baru panas nih, yang baru panas di awal bulan April ini. Jadi pada tanggal 1 April Pertamina memberikan informasi bahwa kenaikan bahan bakar terutama Pertamax ya coy. Nah, bisa kita lihat nih, kita hidupin dulu. Anjir, remote ketinggalan. Bangke. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwa Pertamina mengumumkan pada tanggal 1 April mulai kenaikan yaitu Pertamax mulai dari harga 9.000 ke 12.500. Dan bisa kita lihat di sini kebetulan bensin saya habis nih, tinggal satu kedip-kedip. Dan trip F-nya 28,5 km. Nah, buat yang belum tahu trip F itu apa, bisa langsung tonton saja video saya yang membahas tentang trip F coy gitu. Oke, langsung aja kita sambil jalan sambil ngobrol-ngobrol tentang Pertamax. Yang akan saya beri judul nantinya, haruskah kita tetap bertahan di Pertamax atau kita harus menggunakan Pertalite, seperti itu. Oke. Sambil jalan, sambil kita menuju ke pom bensin, kita bahas dulu tentang kompresi ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kompresi, ada di video lain sih sebenarnya, udah saya jelaskan full tentang kompresi. Nah, jadi untuk New Aerox ini sebenarnya kalau dikompresikan kita itu harusnya menggunakan Pertamax Turbo. Nah, kenapa dulu saya membuat konten minimal harus Pertamax? Karena kompresi New Aerox ini dengan bahan bakar Pertamax ini nggak begitu beda jauh coy. Jadi kalau misalkan Pertamax Turbo itu digunakan untuk motor yang kompresinya sekian, dan Aerox ini tidak begitu jauh dengan Pertamax gitu. Jadi masih oke lah, masih worth it gitu buat yang Pertamax. Seperti itu. Dan untuk menanggapi kenaikan bahan bakar Pertamax ini dalam Pertamina maupun bahan bakar yang lain ya, yang RON-nya sama sekitar 92 ya cuy ya. Nah, haruskah kita tetap bertahan di Pertamax ataukah bolehkah kita beralih ke Pertalite? Jadi secara teori yang barusan saya jelaskan, kalau misalkan kita gunakan teori nih, motor ini harusnya tetap harus pakai Pertamax. Tapi berbanding terbalik dengan ekonomi kita, apakah kita harus menggunakan Pertamax? Masih bisakah kita menggunakan Pertamax? Ataukah haruskah kita menggunakan yang lebih murah supaya tidak begitu boros? Nah, kalau kita secara logika nih, kan barusan kita membahas tentang teori ya. Kalau teori kita emang tetap harus pakai Pertamax, tapi kalau secara logika kita lihat dari mobil-mobil yang ada di Indonesia ini, sebagian besar mobil itu harus menggunakan Pertamax ya kompresinya. Bahkan ditulis di mana namanya, di kaca belakang biasanya ditulis di kaca belakang menggunakan RON 92. Nah, seperti itu. Tapi sebagian besar rakyat Indonesia ini menggunakan bahan bakar Pertalite. Nah, yang kita pertanyakan sekarang, adakah masalah di mobil-mobil mereka? Ada nggak? Nah, gitu coy. Jadi logikanya, meskipun kompresinya Pertamax, tapi sebagian besar yang menggunakan Pertalite itu nggak ada masalah. Jadi fine-fine aja. Mungkin sebagian orang yang merasakan hanya tenaganya berkurang alias menggelitik gitu ya. Tapi kalau misalkan ada problem atau apa jangka panjangnya gitu, saya rasa jarang yang mobil-mobil Indonesia ini yang harusnya Pertamax diisi Pertalite terus bermasalah gitu. Saya rasa jarang. Paling cuman masalahnya apa sih, cuman kayak pembakarannya kotor lah yang perlu dibersihkan, sama tangkinya yang dibersihkan. Jadi it's okay, kalau menurut saya sih it's okay, ganti Pertalite itu nggak masalah kalau menurut saya ya. Tapi kalau saya sendiri, saya masih menggunakan Pertamax gitu. Karena apa ya? Karena ya berhubung tangki motornya cuma 5,5 liter, jadi kan nggak begitu kerasa gitu loh kenaikannya. Kalau misalkan kenaikannya itu sekitar 3.000, berarti 5,5 liter ya cuman kenaikannya 15.000 doang gitu. Jadi nggak begitu kerasa. Jadi ya itu balik lagi ke kalian,
kalian maunya tetap pakai Pertamax ataupun Pertalite gitu. Jadi di sini saya memberikan pandangan, dua pandangan dari secara teori yang harus kita tetap menggunakan Pertamax, dan juga secara logika yang sebenarnya Pertalite itu juga tidak dipermasalahkan coy gitu. Dan ini kita sudah sampai pomnya. Kita coba untuk isi Pertamax ini full tank dan dengan kondisi trip F30 km. Nah itu perlukah berapa bensinnya gitu? Penuh ya. Ya, oke. Pakai nota nggak? Nggak usah. Tambah lagi nggak apa-apa? Iya, tambah lagi nggak apa-apa. Oke, ya. 65.800. Oke, terima kasih. Oke, lanjut saya jelaskan lagi. Nah, terbukti kan kenaikannya nggak begitu signifikan buat motor. Jadi kalau menurut saya ya udahlah, masih bisa mampu kan buat beri Pertamax. Nah, ini dengan kondisi trip F30 km, berarti kurang lebih kalau di motor saya kita bisa lihat dari nah ini dia. Kalau di motor saya rata-rata 36,2 km per liter. Jadi kalau misalkan trip F itu mulai aktif sejak bensin itu sekitar 1 liter cuy. Berarti kan ini kurang lebih 6 km lagi motornya mati gitu kan, kalau misalkan nggak diisi gitu. Jadi ya biasanya saya ngisi itu 45 ribuan lah, 45.000. Kalau misalkan pertama kali saya ngisi motor ini kan juga cuman 50.000 gitu kan. Nah jadi kenaikannya cuma 15.000 coy, sesuai dengan yang saya bilang tadi di awal. Sekitar habisnya cuman 65.000, kenaikannya selisihnya 15.000 doang gitu loh. Ya itu balik lagi ke kalian ya, terserah mau pakai Pertamax ataupun Pertalite. Jadi itu saja penjelasan tentang haruskah kita menggunakan Pertamax atau bolehkah kita menggunakan Pertalite dalam New Aerox ini. Semoga penjelasan saya bisa dicerna dengan jelas. Apabila masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share this video. Bagikan ini ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini bermanfaat. Saya Sanur Sofwan, have a nice day guys.